Setiap langkah manusia di dunia ini adalah perjalanan. Bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan batin yang panjang dan sunyi. Sebuah perjalanan menuju makna, menuju hakikat, menuju Allah. Kita hidup di tengah gemerlap dunia, di mana banyak mata tertuju pada yang tampak, tetapi sedikit yang mau menatap ke dalam, ke ruang hati tempat rahasia terbesar disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu berhenti sejenak menatap langit, lalu bertanya dalam hati, apa sebenarnya tujuan aku hidup di dunia ini? Di antara kesibukan, di antara kejaran waktu, di antara suara dunia yang tak pernah berhenti berisik, adakah ruang hening dalam dirimu yang masih bertanya tentang makna? Kita sering berjalan begitu cepat, tapi kemana sebenarnya arah yang kita tuju? Kita mengejar rezeki, cinta, kebahagiaan, tapi adakah kita benar-benar tahu apa yang sedang kita cari? Atau jangan-jangan, semua ini hanyalah langkah-langkah panjang yang melupakan rumah sejati, hati yang tenang karena Allah. Berapa banyak dari kita yang hidup, tapi tidak benar-benar menghidupkan makna hidup itu sendiri? Kita bernapas setiap hari, tapi adakah setiap napas itu membawa kita lebih dekat pada Pencipta? Ataukah ia justru menjauhkan kita karena terlalu sibuk dengan urusan dunia yang fana? Apakah hidup ini sekadar tentang makan, bekerja, berkeluarga, lalu mati? Ataukah ada rahasia yang lebih besar yang tersembunyi di balik semua rutinitas yang tampak sederhana itu? Sesuatu yang halus, yang hanya bisa disentuh oleh hati yang masih mau merenung. Pernahkah kamu merasa bahwa meski semua keinginan telah tercapai, hatimu tetap terasa hampa? Bahwa di balik senyum dan tawa ada sesuatu yang hilang, entah apa, tapi kamu tahu itu bukan sekadar kesedihan biasa. Itulah panggilan jiwa yang sedang mencari Tuhannya. Mengapa manusia diciptakan dengan perasaan rindu yang tak pernah habis? Rindu akan kedamaian, rindu akan cinta yang tak berujung, rindu akan sesuatu yang abadi. Karena sejatinya, setiap kerinduan itu adalah bisikan halus dari fitrah yang mengingat asalnya. Dari Allah kita datang, dan kepadanya kita akan kembali. Apakah kamu pernah bertanya, mengapa hidup terasa berat kadang? Mengapa kehilangan datang saat kita tak siap? Mengapa doa terasa lama dijawab? Dan mengapa hati sering diuji? Mungkin karena di sanalah Allah sedang mengajarimu arti ketundukan yang sejati, bukan dalam kemenangan, tapi dalam penerimaan. Kita sering mencari Tuhan di tempat-tempat jauh, padahal Dia lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Kita mencari tanda-tanda kebesarannya di langit dan bumi, padahal tanda itu juga bersemayam di dalam dada, pada hati yang masih bisa bergetar menyebut namanya. Mungkin hidup ini bukan tentang mencari sesuatu yang baru, tapi tentang mengingat apa yang sudah ada. Tentang kembali mengenali cahaya yang pernah menyala di hati, tapi lama tertutup oleh debu dunia. Tentang kembali mengenal diri, agar kita mengenal Tuhan. Jadi, mungkinkah selama ini kita bukan sedang hidup, tapi hanya sedang berjalan tanpa arah? Dan mungkinkah kebahagiaan sejati baru akan kita temukan ketika kita berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan berkata pelan dalam doa, "Ya Allah, tunjukilah aku jalan untuk mengenalmu." Karena sesungguhnya, perjalanan hidup bukan tentang sejauh apa kita melangkah, tapi seberapa dalam kita mengenal Sang Pencipta langkah itu sendiri. Sahabat Lentera, sebelum kita memulai perjalanan ini, luangkan sejenak untuk menutup mata, tarik napas dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah benar-benar mengenal hatiku? Apakah aku sudah melihat cahaya Allah dalam setiap langkah hidupku? Jika saat ini hati Anda ingin terbuka untuk merenung, menenangkan diri, dan menemukan makna hidup yang lebih dalam, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar setiap konten reflektif dan penuh hikmah dari perjalanan spiritual ini bisa selalu sampai kepada Anda. Mari bersama, kita hadirkan ketenangan di hati, dan biarkan setiap kata menjadi cahaya yang membimbing jiwa. Segala yang ada di langit dan di bumi hanyalah bayangan dari satu sumber cahaya, Allah. Dia yang mengatur setiap gerak daun yang gugur, setiap helaan napas,
setiap pertemuan dan perpisahan. Dan tauhid adalah kesadaran untuk melihat semua itu bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai kehendak ilahi yang hidup. Tauhid bukan sekadar kata di lisan, bukan sekadar kalimat yang dihafal. Ia adalah pusat dari seluruh kehidupan, napas yang menyalakan kesadaran bahwa tiada yang layak disembah selain Dia. Tanpa tauhid, hidup menjadi kabur karena hati kehilangan arah. Ketika tauhid benar-benar bersemayam di dada, maka dunia tidak lagi menggoyahkan. Manusia boleh merencanakan, tapi Allah lah yang menentukan. Dan hamba yang bertauhid akan melihat segala sesuatu dengan mata batin, bahwa setiap peristiwa adalah pesan dari Tuhan. Tauhid mengajarkan kita untuk tidak menuhankan sebab, karena sebab hanyalah tirai dari kehendak Allah. Jika rezeki datang, bukan karena usaha semata, tapi karena kasih-Nya. Jika kehilangan menimpa, bukan karena nasib buruk, tapi karena Ia ingin kita kembali. Ketenangan sejati hanya dimiliki oleh hati yang bertauhid, sebab ia tahu tidak ada yang mampu menolong selain Allah. Dan dalam keyakinan itu, segala ketakutan perlahan luruh, tergantikan oleh rasa aman yang datang dari iman. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Sebuah ayat yang sederhana, tapi menjadi pondasi seluruh semesta. Tauhid adalah cahaya yang menuntun di tengah gelapnya dunia. Ia membuat seseorang tetap berdiri meski kehilangan segalanya, karena yang ia pegang bukan dunia, melainkan tangan Tuhan yang tak pernah lepas. 8. Ketika seseorang mengerti makna tauhid, ia berhenti bergantung pada manusia, ia berhenti kecewa pada dunia, karena hatinya hanya berlabuh pada Allah, dan disitulah kebebasan sejati dimulai. Tauhid juga mengajarkan keseimbangan, bahwa kita berusaha, tapi tidak menggenggam hasil. Kita berdoa, tapi tetap berserah, sebab hakikat tauhid adalah tunduk sepenuhnya pada kehendak-Nya, dengan cinta, bukan keterpaksaan. Dalam tauhid, tidak ada ruang untuk sombong, sebab kita sadar, apapun yang kita miliki, hanyalah titipan, dan setiap nikmat, hanyalah cara Allah menunjukkan kasih-Nya, agar kita semakin mengenal-Nya. Tauhid menenangkan hati yang gelisah, memadamkan api iri dan takut. Ia mengajarkan kita bahwa segala sesuatu terjadi karena izin Allah, dan tidak ada yang bisa mengambil sesuatu darimu, kecuali yang memang tidak ditulis untukmu. Begitu banyak orang hidup tanpa arah karena kehilangan tauhid. Mereka berlari mengejar dunia, tapi tak pernah sampai. Karena dunia bukan untuk dikejar, ia hanya tempat singgah sebelum pulang. Tauhid adalah jembatan antara hamba dan Tuhan. Ia bukan hanya keyakinan, tapi juga kesadaran bahwa segala sesuatu kembali kepada satu sumber yang sama. Hidup yang bertauhid adalah hidup yang tenang, sebab di dalamnya tidak ada lagi kebingungan. Kita tahu dari mana kita datang, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan pulang. Dan di akhir segala pencarian, hanya satu kalimat yang tersisa di hati para pencinta Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Ada saat di mana lidah berhenti berbicara dan hati mulai mendengar. Saat itulah perjalanan makrifat dimulai, bukan dengan ilmu yang banyak, tapi dengan keheningan yang jujur. Makrifat bukan tentang mengenal Allah lewat kata, melainkan lewat rasa yang menyala di dalam dada. Mengenal Allah tidak bisa dicapai hanya dengan logika, sebab akal memiliki batas, sementara cinta tidak. Hanya hati yang bersih yang mampu melihat kebesarannya tanpa mata. Hanya jiwa yang tenang yang mampu merasakan kehadirannya tanpa suara. Makrifat adalah saat seseorang tidak lagi mencari Allah di luar, tapi menemukannya di dalam diri. Ia menyadari bahwa setiap napas adalah karunia, setiap detak jantung adalah zikir, dan setiap kejadian adalah pertemuan dengan kasih sayang Tuhan. Ketika seorang hamba telah mengenal Tuhannya, dunia tidak lagi sama, segala sesuatu menjadi tanda, daun yang gugur, air yang mengalir, bahkan tangis dan tawa. Semuanya menjadi ayat-ayat Allah yang hidup, menuntun hati untuk semakin tunduk dan bersyukur. Dalam makrifat, seseorang tidak lagi melihat dengan mata, tapi dengan hati. Ia tidak menilai dari bentuk, tapi dari hikmah. Dan dari setiap hal yang tampak kecil, ia menemukan makna yang begitu dalam.
Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku. Dan penyembahan tertinggi bukan sekadar ibadah lahiriah, tapi pengenalan batin, ma'rifatullah. Ma'rifat membuat seorang hamba mencintai Allah, bukan karena takut neraka atau berharap surga, tetapi karena ia mengenalnya. Dan dalam pengenalan itu, ia menemukan cinta yang tak bertepi. Cinta kepada Allah tumbuh dari pengenalan. Semakin dalam kita mengenalnya, semakin besar rasa cinta dan takut kita. Takut bukan karena murkanya, tetapi karena tidak ingin jauh dari kasihnya. Makrifat membuat seseorang lembut karena ia tahu setiap manusia adalah ciptaan Allah. Ia tidak lagi melihat kekurangan orang lain, tapi melihat pantulan cahaya Tuhan di wajah mereka. Ia tidak lagi mudah membenci, sebab hatinya telah dipenuhi kasih yang mengalir dari sumber cinta sejati. Mengenal Allah berarti mengenal diri sendiri, sebagaimana sabda Nabi. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dalam diri kita ada tanda-tanda kebesarannya, hanya saja sering tertutup oleh kesibukan dan kelalaian. Hamba yang ma'rifat tidak terguncang oleh ujian, karena ia tahu di baliknya ada kasih. Ia tidak tertipu oleh nikmat, karena ia tahu dunia hanyalah titipan. Dan ia tidak menyesali takdir, sebab setiap takdir adalah bentuk cinta Allah yang menyamar. Makrifat mengajarkan keikhlasan sejati, bahwa kita tidak memiliki apapun, tidak bisa mengatur apapun, dan tidak berkuasa atas apapun. Segalanya milik Allah, dan kembalinya pun kepadanya. Ketika makrifat tumbuh di hati, ibadah tidak lagi terasa beban, tapi menjadi kerinduan. Salat bukan lagi kewajiban semata, tapi perjumpaan yang ditunggu. Zikir bukan lagi rutinitas, tapi bisikan cinta antara hamba dan Tuhannya. Hidup yang penuh makrifat adalah hidup yang damai, karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia tahu, semua yang datang adalah dari Allah, dan semua yang pergi pun dibawa oleh kehendak yang sama, kehendak yang penuh hikmah. Dan di puncak makrifat, seorang hamba akan menangis dalam sujudnya, bukan karena sedih, tapi karena bahagia akhirnya mengenal siapa Tuhannya. Dalam tangis itu, ia temukan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kedamaian yang hanya dirasakan oleh hati yang mengenal Allah. Pernahkah engkau menatap air yang jernih, lalu melihat bayangan wajahmu di permukaannya? Begitulah hidup ini, ia adalah cermin, dan setiap kejadian adalah pantulan dari kehendak ilahi. Segala yang tampak di dunia hanyalah refleksi dari cahaya yang datang dari Tuhan. Ketika hati bersih, pantulan itu jelas. Kita bisa melihat kebesaran Allah di setiap hal kecil. Pada embun pagi, pada senyum anak kecil, bahkan pada ujian yang membuat kita menangis di malam hari. Namun, jika hati keruh oleh dunia, cahaya itu terpantul buram, dan kita pun kehilangan makna. Hidup sejatinya bukan sesuatu yang terpisah dari Tuhan, melainkan ruang di mana kehadirannya tercermin dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Ada yang memantulkan kasihnya lewat pertolongan. Ada yang menunjukkan hikmahnya lewat kesedihan. Ketika engkau berbuat baik kepada sesama, sejatinya engkau sedang mencerminkan kasih Allah di bumi. Ketika engkau memaafkan, engkau sedang memantulkan sifat Maha Pengampunnya. Dan ketika engkau bersabar, engkau sedang meneladani kesempurnaan sifatnya yang maha lembut. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk menjadi wakilnya di bumi. Pembawa rahmat, penjaga keseimbangan, dan cermin dari keindahan asma dan sifatnya. Namun, cermin itu sering tertutup oleh debu kesombongan, amarah, dan cinta dunia. Kita sibuk mempercantik yang luar, tapi lupa membersihkan yang dalam. Padahal, hanya hati yang bersih yang mampu memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Ketika seseorang melihat hidup hanya dari sisi duniawi, ia akan terjebak dalam rasa iri, takut, dan kecewa. Namun, ketika ia melihat dunia sebagai cermin dari Allah, segala hal yang terjadi menjadi pelajaran, bukan penderitaan. Cermin tidak memilih apa yang dipantulkan. Ia hanya merefleksikan apa yang ada di hadapannya. Begitu pula hidup, ia tidak selalu indah, tapi di balik setiap peristiwa ada bayangan kasih Allah
yang sedang mengajarkan sesuatu. Maka ketika hidup terasa gelap, jangan menyalahkan dunia, tapi periksa cahaya di dalam diri. Apakah hati masih bersih? Apakah iman masih menyala? Sebab cahaya Allah tidak pernah padam. Yang padam hanyalah kesadaran kita untuk melihatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah jadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Ayat ini adalah peringatan bahwa lupa pada Allah berarti kehilangan cermin kehidupan, kehilangan arah diri. Ketika kita lupa kepada Allah, kita kehilangan jati diri sejati. Kita mulai menilai hidup dengan ukuran dunia, bukan dengan cahaya ruhani. Dan saat itu, kita bukan lagi cermin ilahi, melainkan bayangan yang kehilangan bentuknya. Namun saat hati kembali padanya, segalanya berubah. Kesedihan menjadi lembut, luka menjadi pelajaran, dan setiap detik terasa hidup karena di dalamnya ada kesadaran akan kehadiran Allah. Cermin kehidupan bukan untuk dikagumi, tapi untuk direnungi. Ia mengingatkan kita agar tidak menyembah pantulan, tapi melihat sumber cahaya di baliknya, Allah. Sebab segala keindahan di dunia hanyalah percikan kecil dari keindahannya yang tiada batas. Hidup menjadi indah ketika kita melihatnya sebagai perjalanan spiritual, bukan perlombaan materi. Dan seseorang baru benar-benar hidup ketika ia menyadari bahwa setiap langkah, setiap tawa, dan setiap air mata adalah pantulan kasih Tuhan. Maka bersihkanlah cermin hatimu dengan zikir, dengan sabar, dengan sujud, agar ketika dunia menatapmu, yang mereka lihat bukan hanya dirimu, melainkan cahaya lembut yang berasal dari Allah. Cahaya yang membuat hidupmu menjadi cermin keindahan ilahi di muka bumi. Pernahkah kita berhenti sejenak, lalu bertanya, siapa sebenarnya yang kita lihat setiap kali menatap cermin? Apakah hanya wajah yang menua, kulit yang menipis oleh waktu, atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bergetar di balik tatapan mata kita sendiri? Dalam sunyi hati, kita akan menyadari bahwa di balik bayangan itu ada nur ilahi yang memancar lembut. Dalam Islam, hati disebut sebagai qalb. Akar katanya berarti sesuatu yang mudah berbolak-balik. Ia lembut, berubah, dan mudah terpengaruh oleh apapun yang menyentuhnya. Karena itu, perjalanan spiritual bukan tentang menambah pengetahuan, tetapi tentang menata hati agar ia kembali bening, sehingga pantulan cahaya Allah bisa tampak jelas di dalamnya. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya, dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hati bukan sekadar pusat rasa, tapi juga pusat arah kehidupan. Bila hati kita gelap oleh iri, sombong, dan keserakahan, maka pandangan kita terhadap hidup pun ikut keruh. Kita tak lagi bisa melihat kebaikan, kita hanya sibuk mencari salah dan kekurangan. Tapi ketika hati kembali jernih, setiap hal kecil pun tampak mengandung hikmah. Bahkan kesedihan menjadi jembatan menuju kedekatan dengan Allah. Cermin sejati bukanlah kaca di dinding, melainkan jiwa yang mengenal Tuhannya. Dalam keheningan, kita bisa melihat pantulan nur kasih Allah yang tak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita sendiri menjauh. Setiap luka batin sebenarnya adalah ketukan lembut dari Allah, mengingatkan agar kita pulang. Ma'rifatullah atau mengenal Allah bukan sekadar memahami sifat-sifatnya melalui kata-kata. Ia adalah rasa, kehadiran, dan kesadaran yang tumbuh di dalam diri. Ketika kita mulai menyadari bahwa setiap detik hidup adalah bukti keberadaannya, maka seluruh kehidupan berubah menjadi ibadah. Tauhid, di sisi lain, adalah kunci pembuka dari semua rahasia batin. Ia bukan hanya pernyataan bahwa Allah Maha Esa, tapi juga kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar memiliki daya selain Dia. Tidak ada pujian yang pantas selain untuknya, dan tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kehendaknya. Maka hidup ini sejatinya adalah panggung ujian, di mana setiap peran, setiap peristiwa adalah skenario ilahi yang ditulis untuk kita agar mengenal diri dan mengenalnya. Mereka yang sadar akan hal ini tidak lagi mengeluh ketika diuji, sebab mereka tahu di balik getir, Allah sedang menuntun mereka pulang.
Dalam perjalanan ma'rifat, manusia akan mengalami fase-fase keheningan. Ada waktu di mana doa terasa tidak berjawab, seolah langit menutup diri. Namun justru, disitulah Allah mendidik jiwa kita untuk tidak bergantung pada jawaban, tapi berserah pada kehendak. Sebab kadang, diamnya Allah adalah bentuk kasih yang paling lembut. Ketika hati sudah mengenal Tuhannya, segala yang duniawi mulai kehilangan genggamannya. Harta tidak lagi membanggakan, pujian tidak lagi memabukkan, dan kehilangan tidak lagi mematahkan. Karena kini, yang tersisa hanyalah satu, keinginan untuk tetap dekat dengan Sang Pemilik hidup. Dalam pandangan Tauhid, setiap makhluk hanyalah cermin yang memantulkan sifat-sifat Allah. Keindahan alam adalah pancaran dari Al-Jamil yang maha indah. Kasih ibu adalah pantulan dari Ar-Rahman yang maha pengasih. Dan ampunan seorang ayah adalah bayangan dari Al-Ghafur yang maha pengampun. Semua mengarah pada satu sumber, Allah. Dan bila manusia sadar akan hal ini, ia tak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya. Ia mulai menunduk, menyelam ke dalam hati, dan menemukan bahwa surga kecil telah lama bersemayam di sana. Itulah ketenangan yang disebut oleh Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Maka siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Ungkapan hikmah yang sering dikutip para ulama tasawuf ini bukan sekadar kalimat indah, tapi kebenaran yang hidup. Diri manusia adalah cermin kecil dari keagungan Allah, tidak sempurna, namun cukup untuk menyingkap secercah cahaya keesaannya. Bila kita ingin melihat Allah, jangan mencarinya di langit atau dalam simbol-simbol megah. Carilah di dalam hati yang lembut, di air mata yang jatuh dalam sujud, di kesabaran saat diuji, dan dalam keikhlasan memberi tanpa pamrih. Disitulah wajahnya tampak paling nyata. Maka pada akhirnya, perjalanan spiritual bukan tentang pergi jauh, tetapi tentang pulang. Pulang ke hati yang pernah hilang. Pulang ke kesadaran bahwa hidup ini hanyalah pantulan dari kehendak Allah. Dan di setiap pantulan itu, Allah sedang memperkenalkan dirinya agar kita belajar mengenal, mencintai, dan akhirnya tenggelam dalam keesaannya. Ada kalanya dunia tampak begitu bising, begitu ramai, hingga kita lupa mendengar suara hati sendiri. Kita berlari tanpa arah, mengejar sesuatu yang bahkan tak kita pahami maknanya. Namun semakin jauh kita berlari, semakin terasa hampa di dalam dada. Seolah-olah ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun, harta, pujian, bahkan cinta manusia sekalipun. Dalam keheningan, kita mungkin mulai bertanya, mengapa hati ini tak pernah benar-benar tenang meski segalanya tampak tercapai? Jawabannya sederhana namun dalam, karena hati tidak diciptakan untuk dunia, melainkan untuk Allah. Dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Ia fana, sementara hati kita merindukan yang abadi. Dunia itu indah, tapi keindahannya adalah ujian. Ia bisa menenangkan mata, tapi juga bisa membutakan pandangan jiwa. Rasulullah mengingatkan, dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini bukan untuk menakutkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa dunia adalah tempat kita belajar melepaskan, bukan menggenggam. Tirai dunia adalah ilusi yang halus. Ia menutupi cahaya ketuhanan yang sebenarnya selalu ada di sekitar kita. Ketika kita terlalu sibuk menghitung nikmat, kita sering lupa mensyukurinya. Ketika kita sibuk memikirkan masa depan, kita lupa menikmati saat ini sebagai anugerah. Dan disitulah, perlahan, kita kehilangan rasa hadir di hadapan Allah. Kedamaian sejati tidak datang dari keberhasilan besar, tetapi dari hati yang belajar ikhlas dalam setiap kecilnya ujian. Orang yang damai bukanlah yang hidup tanpa masalah, tapi yang mampu melihat rahmat Allah di tengah masalah. Ia tidak lagi memandang hidup dari apa yang hilang, tapi dari apa yang Allah titipkan. Dalam perenungan para sufi, kedamaian disebut sebagai sukun, yakni diamnya hati dari keinginan selain Allah. Ia bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tenang dalam segala keadaan, karena percaya sepenuhnya pada kehendak Sang Pencipta. Seperti ombak yang reda setelah pasang, begitu pula hati yang tenang setelah ridha.
Dunia ini ibarat bayangan, kejar ia, maka ia menjauh, tapi berpaling kepada Allah, maka dunia akan mengikuti. Inilah rahasia yang sering terlupakan oleh banyak manusia. Kita mengejar rezeki, padahal rezeki sedang mengejar kita, asal arah kita benar. Sebab, yang mengejar dunia akan letih, tapi yang mengejar Allah akan mendapat dunia bersamanya. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya, pada benda, jabatan, atau bahkan pada manusia lain. Namun yang tak mereka sadari, kebahagiaan sejati selalu tinggal di dalam. Ia bukan sesuatu yang perlu dicari, melainkan disadari. Dan kesadaran itu muncul ketika hati kembali mengenal Allah sebagai sumber segala ketenangan. Rasulullah bersabda, "Kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah makna yang paling dalam, bahwa yang benar-benar berlimpah bukanlah dompet, tapi dada yang lapang. Karena hati yang ridha menjadikan segala yang sedikit terasa cukup, dan yang cukup terasa nikmat. Saat seseorang telah menyingkap tirai dunia, pandangannya terhadap hidup pun berubah. Ia tak lagi sibuk mencari pengakuan manusia, sebab ia tahu semua hanya sementara. Ia tak lagi memaksa dunia sesuai keinginannya, sebab ia yakin kehendak Allah selalu lebih indah. Ia menjadi tenang karena ia sudah menemukan pusat arah, Allah. Dalam momen itu, hidup menjadi ibadah yang berkelanjutan. Tidur menjadi bentuk tawakal, bekerja menjadi amal, dan diam menjadi zikir. Tidak ada lagi batas antara dunia dan akhirat, karena keduanya kini menyatu dalam kesadaran tauhid. Ia hidup di dunia, tapi hatinya menetap di sisi Tuhan. Ketika hati sudah damai, segalanya menjadi ringan. Cobaan tak lagi menakutkan, kehilangan tak lagi menghancurkan. Ia paham bahwa setiap musibah bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk lebih dekat dengan Allah. Dan dari sanalah lahir rasa cinta yang paling murni. Cinta tanpa syarat, karena hanya ingin diridainya. Dunia mungkin tetap berputar dengan segala hiruk-pikuknya, tapi hati yang mengenal Allah tak lagi mudah goyah. Ia tahu bahwa segala yang tampak hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih hakiki. Maka ia tidak lagi menilai hidup dari hasil, tetapi dari makna. Ia tidak lagi bertanya, mengapa aku diuji, tetapi apa yang Allah ingin aku pelajari. Di titik inilah manusia menemukan apa yang selama ini ia cari, kedamaian sejati. Sebuah rasa tenang yang tak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada hubungan batin dengan Sang Pencipta. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai fana fi Allah, lenyapnya ego dalam kehadiran Tuhan. Maka perjalanan spiritual sejati bukanlah menuju tempat baru, melainkan kembali pada hati yang lama, hati yang dulu bersih sebelum dunia menutupi cahayanya. Menyingkap tirai dunia bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi melihatnya dengan mata hati. Karena saat hati mengenal Allah, dunia tak lagi menipu. Ia justru menjadi jembatan menuju surga yang sesungguhnya. Ketika seorang hamba telah mengenal Tuhannya, perjalanan hidupnya tidak lagi sama. Ia tak lagi berjalan dengan logika dunia, tapi dengan cahaya cinta. Semua yang dilihatnya, didengarnya, dan dialaminya menjadi bagian dari zikir panjang yang menghubungkannya dengan Sang Khalik. Ia hidup bukan untuk dunia, melainkan untuk mengabdi sepenuh jiwa. Pengabdian sejati bukan tentang seberapa banyak amal yang dilakukan, tetapi seberapa dalam cinta yang tertanam dalam setiap amal itu. Syalat bukan sekadar gerak tubuh, tapi dialog antara hamba dan Rabb-Nya. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi menundukkan hawa nafsu. Dan sedekah bukan sekadar memberi, tapi bukti cinta yang melepaskan ego. Rasulullah bersabda, "Cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang Dia berikan kepadamu, dan cintailah aku karena cintamu kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa cinta kepada Allah adalah akar dari segala amal. Tanpa cinta, ibadah menjadi kering. Dengan cinta, ibadah menjadi kehidupan itu sendiri. Maka mereka yang benar-benar mengenal Allah akan beribadah bukan karena takut neraka atau mengharap surga, tapi karena cinta. Ia salat karena rindu. Ia sujud karena ingin dekat. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena terlalu mencintai. Ia telah memahami bahwa
tak ada kebahagiaan lebih indah daripada berada dalam kasih-Nya. Dalam pandangan para arif billah, hidup adalah bentuk pengabdian yang menyatu dengan cinta. Mereka tidak memisahkan antara bekerja dan berzikir, antara dunia dan akhirat. Segalanya adalah ladang pengabdian, bahkan diamnya hati pun bisa menjadi ibadah jika disertai kesadaran akan kehadiran Allah. Pengabdian seperti ini membuat hidup menjadi ringan. Tidak ada lagi pertentangan antara keinginan dan takdir. Sebab yang ia inginkan hanyalah apa yang Allah kehendaki. Ia menerima setiap takdir dengan senyum dan tenang, karena ia tahu di balik setiap kejadian ada kasih yang tersembunyi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-An'am 162. Ayat ini bukan hanya perintah, tapi pernyataan cinta. Bahwa hidup seorang mukmin sejati sepenuhnya berpusat pada Allah. Tiada ruang bagi ego, tiada arah selain Dia. Hidup yang berpusat pada Allah adalah hidup yang sederhana namun bermakna. Ia tidak haus pujian, tidak takut dicela, dan tidak gundah oleh perubahan dunia. Ia hanya ingin satu hal, menjadi hamba yang diridai. Dan dalam keridaan itu, seluruh kegelisahan pun luluh menjadi kedamaian. Ketika cinta kepada Allah telah berakar kuat, segalanya terasa indah. Musibah menjadi pelukan kasih, cobaan menjadi ujian cinta, dan setiap kehilangan menjadi panggilan lembut untuk lebih dekat. Ia memahami bahwa setiap yang diambil Allah bukan untuk menghukum, melainkan untuk membersihkan ruang hati yang seharusnya hanya diisi olehnya. Orang yang hidup dalam pengabdian total tidak lagi menilai dirinya dari pencapaian duniawi. Ia tidak merasa hina ketika miskin dan tidak sombong ketika kaya. Karena baginya, kemuliaan tidak ditentukan oleh harta atau kedudukan, melainkan oleh seberapa dalam ia mencintai dan taat kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini, ibadah bukan lagi beban, melainkan kebutuhan jiwa. Ia merindukan waktu salat seperti seorang kekasih merindukan pertemuan. Ia menunggu malam bukan untuk beristirahat, tapi untuk berbicara dengan Tuhannya dalam sujud panjang. Dan setiap kali air mata jatuh di atas sajadah, ia tahu, itulah momen paling suci dalam hidup. Dalam cinta kepada Allah, manusia menemukan kebersatuan yang tak terlukiskan. Ia tidak lagi melihat dirinya terpisah dari ciptaan, karena semua adalah tanda dari keberadaan Allah. Ia melihat kasih Allah dalam senyum anak kecil, dalam lembutnya angin, bahkan dalam sakit yang menembus tubuh. Semuanya adalah bahasa cinta yang halus. Cinta yang sejati tidak menuntut, tapi menyerahkan diri sepenuhnya. Ia tidak bertanya mengapa, tapi berkata, terima kasih. Ia tidak meminta jalan yang mudah, tapi hati yang kuat untuk menapakinya. Karena bagi hati yang sudah mencintai, setiap jalan yang membawa pada Allah adalah kebahagiaan itu sendiri. Maka, di puncak perjalanan spiritual, seorang hamba akan sampai pada kesadaran tertinggi bahwa tidak ada aku di hadapan Dia. Ego pun luluh, ambisi pun lenyap, yang tersisa hanya cinta dan ketenangan yang memeluk seluruh hidupnya. Inilah yang disebut para sufi sebagai fana' fillah, lebur dalam kehadiran Allah. Dan ketika cinta itu telah memenuhi hati, hidup menjadi ibadah tanpa akhir. Setiap napas adalah zikir, setiap langkah adalah doa, dan setiap detik adalah syukur. Ia tidak lagi mencari Allah, karena ia telah menemukannya, bukan di langit, bukan di tempat suci, tetapi di dalam dirinya sendiri. Sebab Allah lebih dekat daripada urat leher. Dalam perjalanan panjang kehidupan, kita akan selalu menemukan dua hal, cahaya dan gelap. Dua hal yang seakan berlawanan, namun sejatinya saling melengkapi. Sebab tanpa kegelapan, manusia tak akan tahu betapa berharganya cahaya. Tanpa duka, kita tak akan pernah benar-benar memahami makna bahagia. Hidup tidak selalu lurus. Kadang kita tersandung oleh rencana yang tak jadi kenyataan, oleh orang yang pergi tanpa pamit, oleh kehilangan yang datang tiba-tiba. Tapi justru disitulah Allah mengajari kita bahwa semua yang diambil bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengosongkan hati dari dunia, agar ia bisa mengisinya dengan sesuatu yang lebih indah,
keimanan, ketenangan, dan makna sejati. Betapa banyak orang yang mencari kedamaian dalam hal-hal fana, dalam harta, jabatan, atau cinta manusia. Namun semakin dikejar, semakin lelah hati dibuatnya. Sedangkan mereka yang kembali ke Allah, walau hidupnya sederhana, wajahnya selalu teduh, langkahnya selalu ringan, dan tidurnya selalu nyenyak. Karena hatinya sudah menemukan tempat berlabuh. Di titik inilah kita menyadari bahwa kehidupan bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita memahami arti dari setiap yang terjadi. Kadang Allah memberi, bukan untuk memanjakan, dan kadang Allah mengambil, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menuntun agar kita kembali. Lihatlah ke dalam dirimu sejenak. Ada luka yang dulu membuatmu menangis, kini justru membuatmu lebih kuat. Ada kegagalan yang dulu membuatmu jatuh, kini menjadi batu pijakan untuk bangkit. Bukankah itu tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu? Ia hanya menyiapkan waktunya sendiri, agar hatimu siap menerima kebahagiaan yang lebih suci. Maka jangan buru-buru mengeluh saat hidup terasa berat. Jangan terburu menyalahkan takdir saat jalan terasa buntu. Sebab, bisa jadi itu bukan jalan yang salah. Hanya saja Allah sedang mengubah arahmu menuju jalan yang lebih tepat. Jalan yang mungkin lebih sempit, tapi menuju surga. Setiap air mata yang jatuh karena kecewa, setiap malam panjang yang diisi doa, setiap sabar yang kita pertahankan dalam diam, semuanya tidak sia-sia. Allah menghitung setiap detik perjuangan itu, dan suatu hari kelak, semua akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Hidup ini pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap istiqomah di tengah lelahnya perjalanan. Siapa yang terus menanam kebaikan walau tidak segera melihat hasilnya. Siapa yang tetap percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik penulis takdir. Karena kehidupan sejati bukan di dunia yang fana ini. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan rumah abadi. Dan orang beriman adalah mereka yang tahu kemana harus pulang, walau badai dunia terus mengguncang. Mereka terus berjalan dengan hati yang berpaut pada harapan bahwa Allah menanti di ujung perjalanan. Maka saat kita menutup hari, cobalah bertanya lagi pada hati. Apakah aku sudah hidup dengan makna atau hanya sekadar bertahan dalam rutinitas? Bila jawabannya masih samar, jangan takut. Selama napas masih ada, kesempatan untuk kembali selalu terbuka. Allah tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin pulang. Ia bahkan menunggu dengan kasih yang tidak bertepi. Maka kembalilah. Dalam doa, dalam zikir, dalam diam yang penuh penyesalan, dalam sujud yang disertai air mata. Karena setiap langkah yang mendekat pada Allah, sekecil apapun, akan dibalas dengan ketenangan yang besar. Dan setiap hati yang tulus ingin diperbaiki, pasti akan dibimbingnya menuju cahaya. Jangan takut untuk menjadi manusia yang lemah di hadapan Allah, karena justru dari kelemahan itu lahir kekuatan sejati. Kekuatan untuk memaafkan, untuk bersabar, dan untuk tetap berharap walau dunia seolah memunggungi kita. Hidup adalah perjalanan pulang, dan sepanjang perjalanan itu, kita akan selalu diuji dengan kehilangan, penantian, cinta, dan luka. Namun, selama kita tahu arah pulang, tidak ada jalan yang benar-benar tersesat. Maka biarlah penutup ini menjadi doa yang lembut. Semoga setiap langkah yang kita ambil selalu menuju cahayanya. Semoga setiap luka yang kita rasa menjadi sebab turunnya rahmat. Dan semoga hidup ini, dengan segala pahit manisnya, menjadi saksi bahwa kita pernah berjuang untuk tetap dekat dengan Allah, hingga akhirnya kita benar-benar pulang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkan salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat beliau semuanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas setiap napas, setiap detik, dan setiap pelajaran yang Engkau berikan. Bersihkanlah hati kami dari debu dunia, dari kesombongan, iri, dan segala yang menghalangi kami mendekat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah hidup kami cermin kasih-Mu. Ajari kami mengenal-Mu dalam setiap kejadian, setiap senyum, setiap tangis, dan setiap doa. Berikanlah kami kesabaran dalam ujian, keikhlasan dalam memberi, dan kekuatan untuk selalu berjalan di jalan-Mu.
Ya Allah, tuntunlah langkah kami agar senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Jadikan setiap amal kami sebagai penghubung hati kami kepadamu dan cahaya bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu tentram dalam mengingat-Mu dan jiwa kami selalu rindu untuk mendekat kepadamu. Limpahkanlah rahmat-Mu, ketenangan-Mu, dan cahaya-Mu ke dalam hidup kami, sehingga kami mampu melihat dunia bukan sebagai tujuan, tapi sebagai jalan menuju-Mu. Ya Allah, satukanlah kami dalam cinta-Mu, jauhkanlah dari kesesatan, dan jadikanlah setiap langkah kami sebagai bukti pengabdian kami kepadamu. Terimalah amal kami, maafkan kekhilafan kami, dan tuntunlah kami hingga akhir hayat kami kembali kepadamu, dalam keadaan ridha dan diridhai. Amin ya Rabbal Alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk merenung, belajar, dan menyelami perjalanan hati yang penuh cahaya ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di dalam narasi ini, membuka hati, dan membiarkan diri merasakan setiap pelajaran serta hikmah yang tersimpan di setiap kata. Semoga perjalanan spiritual ini memberi ketenangan, pemahaman, dan inspirasi untuk terus mendekat kepada Allah. Terima kasih juga atas doa, perhatian, dan rasa ingin tahu yang telah kalian bawa selama membaca atau mendengarkan narasi ini. Semoga setiap niat baik yang hadir dalam hati kalian dilipat gandakan oleh Allah, dan setiap langkah kalian selalu berada dalam ridha-Nya. Dengan penuh rasa syukur, kami menutup pertemuan ini dengan salam dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.